Pernah nggak sih kamu punya ide yang rasanya, wah jenius banget, tapi pas udah jadi produk ternyata zonk, sepi, nggak ada yang pakai. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngupas tuntas kesalahan paling umum, paling fatal, ngerasa paling tahu, tapi lupa nanya. Yuk kita ubah mindset dari kayaknya sih begini, jadi ternyata maunya begini, dengan beneran dengerin pengguna. Oke, jadi ceritanya tuh gini, ada Raisa, si CEO, lagi pusing. Dia nanya, kenapa ya banyak banget startup gagal padahal idenya pintar-pintar? Terus si Ray, CTO-nya, nyeletuk dengan jawaban yang jelek banget. Karena mereka sibuk mikir, tapi lupa ngobrol. Dapatkan poinnya? Ini tuh jebakan klasik banget. Kita keasyikan ngoprek di dalam kepala, ngerancang fitur canggih, sampai lupa nanya hal paling simpel. Beneran butuh ginian nggak sih? Nah, gambar ini tuh ngena banget kan? Kita sering banget loh kayak gini, sibuk nyari customer di dalam spreadsheet. Di antara angka dan grafik, kita analisis, kita bikin rumus, tapi kita lupa. Customer itu bukan cuma baris di Excel, mereka itu manusia. Punya cerita, punya emosi, punya masalah yang kadang ribet banget. Data itu penting, for sure. Tapi kalau cuma liatin data tanpa ngerti manusianya, ya siap-siap aja nyasar. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gue sebut ini, ide cemerlang di ruang hampa. Coba bayangin deh, kamu lagi brainstorming sama tim di ruang meeting. Suasananya seru, semua pada semangat. Satu orang lempar ide, yang lain, wih keren. Satu lagi nambahin, yang lain, genius. Kelihatannya produktif banget kan? Tapi hati-hati, ini justru zona bahaya. Tanpa sadar kalian itu lagi ada di dalam gelembung. Satu-satunya suara yang kedengeran ya cuma suara kalian sendiri. Nah, di dalam gelembung itu, gampang banget buat jatuh cinta. Masalahnya, kita jatuhnya bukan sama pengguna, tapi sama ide kita sendiri. Wih, ide ini kita elus-elus, kita poles, kita yakinin diri sendiri kalau ini bakal ngubah dunia. Padahal, bisa jadi kita itu lagi bikin kunci yang super canggih, super keren, tapi nggak ada satupun gembok yang bisa dibuka pakai kunci itu. Nah, ini dia intinya. Kita sibuk sama solusinya, sampai lupa masalahnya apa. Terus gimana dong solusinya? Simple, tapi jujur butuh nyali. Perintahnya cuma 2 kata. Keluar gedung. Udah, tinggalin dulu itu ruang rapat yang adem, tinggalin laptop kamu sejenak, temuin dunia nyata. Ini bukan cuma saran ya, ini beneran perintah wajib buat siapapun yang mau bikin sesuatu yang beneran dipakai orang. Dan konsep ini bukan ngasal loh, ada bapaknya, namanya Steve Blank, salah satu suhu di dunia lean startup. Dia nyebut pendekatan keluar gedung ini sebagai customer development. Tujuannya apa? Penting nih, bukan buat jualan, tapi buat ngetes hipotesis. Ingat, semua ide keren di kepala kamu itu statusnya cuma asumsi, cuma tebakan. Jawabannya nggak ada di kantor, adanya di luar sana, bareng manusia beneran. Nah, ini nih bedanya. Beda banget. Coba lihat perbandingannya. Di kiri, itu cara lama, product centered. Pokoknya fokus bikin fitur, bikin produk sekeren mungkin, baru deh pusing nyari siapa yang mau beli. Kalau yang kanan, ini cara baru, human centered. Kita balik logikanya. Pahami dulu manusianya, ngertiin masalahnya, baru kita bangun solusinya. Ini bukan cuma soal urutan kerja ya, ini soal filosofi. Oke, senjata utama kita buat keluar gedung itu namanya Primary Market Research, atau disingkat PMR. Dengar namanya kayak serem ya, formal banget. Padahal intinya simple, ngobrol langsung. Beneran, cuma itu. Bukan baca laporan atau data dari orang lain ya, kalau itu riset sekunder. PMR itu saat kamu beneran duduk bareng, ngopi bareng, dengerin dan ngamatin calon pengguna. Tujuannya, biar ngerti dunia dari kacamata mereka. Sip, jadi kita udah tahu nih, harus keluar dan ngobrol. Tapi, ngobrolnya gimana? Nah, ini penting, karena ngobrolnya bukan sekedar nanya, tapi ada seninya. Kita masuk ke bagian seni mendengar, bukan menjual. Banyak banget yang salah langkah di sini karena dari awal niatnya udah keliru. Misi kamu pas ketemu calon pengguna itu cuma satu, jadi detektif, bukan jadi sales. Masuk ke inquiry mode, mode bertanya, bukan advocacy mode, mode promosi. Coba deh bayangin kalau kamu datang terus niatnya ngejual, ide saya ini keren banget loh Pak Bu. Orang tuh bisa ngerasain. Dan hasilnya, kamu bakal dapat jawaban basa-basi, jawaban sopan, bukan jawaban jujur. Jadi lupain dulu ide kamu sejenak. Fokus kamu cuma satu, belajar. Terus prakteknya gimana? Simple aja. Pertama, jadi super kepo. Jangan nanya, apakah Anda suka fitur ini? Tapi coba, ceritain dong terakhir kali ngalamin X, gimana rasanya? Buka obrolan. Kedua, dengerin pakai hati, pakai empati. Coba gali cerita di balik jawabannya.
Ketiga, dan ini kuncinya, jadi kayak anak kecil. Tanya kenapa terus-terusan. Contoh ya, dia bilang, saya butuh laporan ini lebih cepat. Kamu tanya, kenapa butuh lebih cepat? Biar bisa saya kasih ke bos. Kenapa bosnya butuh? Buat meeting pagi. Kenapa meeting paginya penting? Buat ambil keputusan soal penjualan kemarin. Nah, ketemukan akar masalahnya bukan soal laporan cepat, tapi soal butuh data buat ambil keputusan penting. Beda banget kan? Tapi awas, banyak jebakannya loh. Pertama, jangan mulai pakai survei. Survei itu asumsinya kamu udah tahu mau nanya apa. Padahal kan kita lagi nyari masalah. Kedua, jangan mengarahkan jawaban. Hindari pertanyaan kayak, pasti ribet ya kalau gini, nanti dia cuma jawab iya doang. Ketiga, dan ini yang paling susah, tahan. Jangan keburu nawarin solusi. Tugas kamu itu jadi dokter. Diagnosis dulu penyakitnya, jangan langsung kasih obat. Ingat, kita dikasih 2 telinga dan 1 mulut. Pakai sesuai porsinya ya. Pasti ada mikir, Oke, tapi bukannya kata Henry Ford kalau dia nanya ke orang-orang, mereka cuma bakal minta kuda yang lebih cepat. Nah ini nih, quote legendaris yang sering banget dipakai jadi alasan buat ngedengerin pengguna. Logikanya, pengguna itu nggak tahu apa yang mereka mau, jadi ngapain juga kita dengerin. Benar gak sih? Nah, ini dia jawabannya. Quote dari Elaine Chen ini benar-benar meluruskan semuanya. Pengguna emang nggak akan bilang, saya butuh mobil dengan mesin V8. Nggak akan. Tapi pengguna itu adalah ahlinya masalah mereka. Mereka paling tahu rasanya capek kalau perjalanan jauh, atau frustrasinya kalau kudanya lelet. Nah, tugasmu sebagai inovator adalah jadi ahlinya solusi. Jadi dengerin baik-baik masalah mereka, terus pakai kejeniusan kamu buat nemuin solusinya. It's that simple. Kalau kamu berhasil ngelakuin semua ini dengan benar, kamu bakal nemuin sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar, yes, ide gue benar. Kamu bakal nemuin harta karun. Dan nama harta karun itu empati. Gini deh, emas yang sebenarnya itu bukan ide produk kamu yang sekarang. Ide itu bisa berubah, bisa salah total, bisa dibuang. Emasnya itu adalah pemahaman yang super dalam tentang pengguna kamu. Ngerti apa yang bikin mereka senang, takut, berharap. Ini aset yang nggak bisa ditiru sama kompetitor. Siapa yang paling ngerti manusianya, dialah yang bakal menang. Titik. Dan seperti kata Raisa di awal tadi, startup hebat itu bukan yang paling cepat bikin fitur, tapi yang paling cepat paham manusia. Ini benar banget. Ukuran sukses itu bukan seberapa cepat kamu bisa ngoding, tapi seberapa cepat kamu bisa belajar. Kecepatan belajar itu selalu ngalahin kecepatan membangun. Kita sampai di kesimpulan utamanya. Kita sering mikir kalau inovasi itu soal teknologi canggih, AI, blockchain, ide-ide gila. Padahal inovasi sejati itu akarnya jauh lebih simpel. Inovasi itu adalah tindakan mendengarkan. Pasti nanti bakal ada momen di mana hasil obrolan kamu itu kayak jedwar, ngehancurin ide keren yang udah kamu bangun di kepala. Rasanya sakit, tapi jangan takut. Justru momen itu harus dirayain. Itu bukan tanda gagal. Itu tanda kalau kamu baru aja belajar sesuatu yang mahal banget harganya. Dan kamu baru aja nyelamatin diri kamu dari buang-buang waktu berbulan-bulan bikin produk yang salah. Bener banget nyimpulinnya dengan pas. Startup yang gagal itu bukan yang idenya berubah-ubah. Bukan. Itu namanya pivot dan itu normal. Startup yang beneran gagal adalah yang nggak mau dengar. Yang keras kepala, nutup telinga, dan maksa jalan terus padahal udah jelas-jelas salah arah. Jadi, kesimpulannya apa? Semuanya balik lagi ke sini. Sebelum kamu nulis satu baris kode pun, sebelum kamu bikin slide presentasi buat investor, coba lakuin ini dulu. Turunin egonya, keluar dari gedung, dan dengerin. Karena inovasi sejati yang benar-benar ngubah dunia itu nggak pernah dimulai dari asumsi di kepala. Tapi selalu dimulai dari satu hal yang paling sederhana. Mendengarkan.